Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali membahas materi matematika kelas 7, masih pada bilangan bulat dan pecahan. Kompetensi dasarnya masih sama dengan video sebelumnya, kita skip saja ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menghitung penjumlahan dua pecahan dan menghitung hasil pengurangan dua pecahan. Namun, untuk mempelajari materi ini, ya kita pelajari kembali materi matematika yang sudah dipelajari di SD, yaitu mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Kita bahas kelipatannya dulu ya. Kita bahas kelipatannya dulu. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Contoh, kelipatan 2. 2. 4 ya. 4 itu dari 2 kali 2. 6, 2 kali 3. 8, 2 kali 4. 10, 2 kali 5. 12, 2 kali 6. 14, 2 kali 7, dan seterusnya ya. Itu yang dinamakan kelipatan. Itu kita skip ya, langsung ke kelipatan contoh yang lainnya. Kelipatan 3. Nah, 6 3 kali 2, 9 3 kali 3, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21, dan seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan kelipatan. Lalu kita pelajari apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan dua bilangan. Kelipatan persekutuan dua buah bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Nah, contoh. Langsung ya, kelipatan 2 dan kelipatan 3. Nah, di kelipatan 2 itu ada 6. Begitupun di kelipatan 3 sama ada 6. Artinya ini adalah kelipatan persekutuan 2 dan 3. Masih ada lagi 12 dengan 12 ya. Begitu. Kemudian 18. Ya, skip. Gitu. Jadi sekali lagi kelipatan persekutuan itu adalah bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 2 dan kelipatan 3. Nah, kita bisa menuliskannya di sini. Kelipatan persekutuan 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kalau kelipatan 2, kelipatan 3 diperpanjang terus menerus, maka kelipatan persekutuannya pun akan menjadi lebih banyak, gitu ya. Nah, kemudian yang disebut dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari 2 dan 3. Dalam kasus ini, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, setelah kalian memahami kembali materi mengenai KPK, mari kita mulai mempelajari penjumlahan dan pengurangan. Namun sebelum itu silahkan kerjakan dulu latihannya untuk lebih memantapkan apakah kalian sudah memahami atau belum materi ini ya. Silahkan dikerjakan menggunakan cara yang sudah Bapak contohkan tadi ya. Jangan dulu menggunakan faktorisasi prima ataupun metode lain ya. Coba kalian rinci dulu dari kelipatan persekutuan sampai kelipatan persekutuan terkecil. Baik, kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh soal 2. Hitunglah jumlah dari 1/2 ditambah 1/3. Nah, cara yang paling mudah untuk mengerjakan ini ya, tanpa harus mengalihkan, tanpa harus melakukan apapun begitu ya. Hanya butuh menggambar saja, tapi menggambarnya juga harus tepat begitu ya. Pertama-tama buat 2 buah persegi. Buat 2 buah persegi. Kemudian lihat di sini ada setengah ya. Nah, kita buat 1/2 dari kotak yang pertama ya, dari persegi yang pertama. Nah, ketentuannya untuk membuat 1/2 kita buat apa ya namanya, dibelahnya begini ya.
secara vertikal begitu, dari atas ke bawah. Andaikan di sini 1/8 ya tetap sama begini. Jangan itu ya, jangan begitu ya pemotongannya ya, harus satu arah begitu ya agar lebih mudah memahaminya. Kemudian 1/3, nah 1/3 berlawanan dalam pembagiannya, jangan dari atas ke bawah, tapi dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Begini ya. Tuh. Andaikan ini soalnya misalkan 3/8 ditambah 1/9. Sama. Persegi yang pertama dibelahnya secara vertikal begitu ya. Kemudian satu lagi secara horizontal. Nah, ini kalau gambar ini disatukan sehingga menjadi berimpit, maka gambarnya akan sama jadi seperti ini. Nah, begitu ya. Kita buat garis yang sama, yang tidak ada di kiri, tidak ada di kanan. Ini kan tidak ada garis horizontalnya, ikuti saja yang ini. Tuh, begitu ya. Di sini tidak ada garis vertikal. Buat sekali lagi. Nah, digabungkan lah gitunya. Nah, sehingga yang tadinya 1/2, ini jadi 1, 2, 3. 3 bagian dari 6 bagian atau berubah menjadi 3/6. Kemudian bagian yang kanan, yang tadinya 1/3, setelah diubah gambarnya menjadi 2/6. Lalu untuk menjumlahkannya, kita buat, maaf, kecepatan ya. Nah, kita buat gambar kosong yang bukan gambar kosong, gambar persegi yang tidak diarsir ya, tidak diwarnai. Nah, selanjutnya, nah begitu. Kita pindahkan, anggaplah kita pindahkan ya. Tadi yang bagian di sebelah kiri pindahkan ke sini. Kemudian yang sebelah kanan, yang 1/3 juga kita pindahkan ke gambar persegi yang baru. Begitu. Sehingga diperoleh daerah yang diarsirnya ada 5 bagian dari total keseluruhan 6 bagian. Artinya 1/2 tambah 1/3 sama dengan 5/6. Ya. Sekali lagi ketentuannya, kalau kalian menjumlahkan 2 buah pecahan, pecahan yang pertama gambarkan sebuah persegi, kemudian dibagi secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, pecahan yang kedua digambar pembagiannya ke samping, gitu ya. Pembuatan garisnya seperti tadi, nah seperti ini. Gitu ya. Oke, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, berdasarkan contoh soal 1, kita dapat menyimpulkan bahwa 2 buah pecahan dapat dijumlahkan apabila memiliki penyebut yang sama. Nah, seperti tadi kan tidak langsung kita jumlahkan pecahan-pecahan yang digambar tadi, tapi kita samakan dulu gambarnya sehingga menjadi 2 gambar yang sama menjadi persegi yang dibagi 6 begitu ya. Dibagi menjadi 6 bagian. Jika penyebutnya sama, dapat langsung dioperasikan. Seperti tadi, setelah jadi 3/6 ditambah 2/6, tinggal kita tambahkan 3 tambah 2, begitu ya. Nah, yang jadi masalah, jika berbeda, maksudnya berbeda penyebutnya, maka carilah pecahan senilai dari kedua pecahan tersebut, sedemikian sehingga ditemukan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, ini dinamakan kalau di SD kalau tidak salah di SD disebutnya menyamakan penyebut, begitu ya. Kita langsung ke contoh saja, langkah-langkah menjumlahkan 2 buah pecahan yang penyebutnya berbeda. Langkah pertama, cari KPK dari 2 bilangan penyebut. Langkah kedua, setelah KPK ditemukan, cari pecahan senilai dari kedua pecahan yang penyebutnya sama dengan KPK. Yang ketiga, hitunglah kedua pecahan tersebut dengan hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Contoh, hitunglah hasil penjumlahan dari 1/2 tambah 1/3. Langkah pertama, cari KPK. Nah, kelipatan 2, kemudian kelipatan 3, kemudian cari KPK-nya, ternyata ditemukan KPK-nya adalah 6. KPK 2 dan 3 adalah 6. Setelah KPK tersebut ditemukan,
cari pecahan senilai dari kedua pecahan yang penyebutnya sama dengan KPK. Maksudnya begini. 1/2 kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 6. Coba perhatikan di sini. Kita akan mengubah penyebutnya jadi 6. 2 kali berapa agar menjadi 6? Ternyata 2 dikali 3. Artinya 1 pun harus dikali 3. Kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3/6. Artinya 1/2 kita ubah menjadi 3/6. Begitupun dengan 1/3. 1/3 akan kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 6. Ini kan penyebutnya 3 ya. 3 kali titik-titik sama dengan 6. Betul, kali 2 ya. Begitu, 1 pun kita kali 2, sehingga 1/3 kita ubah menjadi 2/6. Langkah ketiga, hitunglah kedua pecahan tersebut dengan hanya menjumlahkan pembilangnya saja. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1/2-nya kita ganti dengan, nah, 1/2 sudah kita ubah menjadi 3/6 ya. Kita tulis 3/6. Kemudian 1/3-nya. Tadi sudah kita uraikan ya, 1/3 sudah kita ubah tadi dengan menjadi 2/6. Tinggal kita jumlahkan 3 tambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Begitu ya. Jadi menggunakan cara tadi, cara yang pertama dengan cara ini, cara yang kedua sama saja hasilnya ya. Hanya saja cara ini lebih efektif untuk menentukan pecahan yang penyebutnya besar begitu ya. Dan relatif lebih singkat apabila sudah benar-benar dikuasai. Contoh selanjutnya, 3/4 ditambah 1/6. Cari KPK dari dua bilangan tersebut. Ya, bilangan penyebut maksud Bapak. Kelipatan 4, ya, 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan 6. Cari KPK-nya. Ditemukan bahwa KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, kemudian langkah kedua, setelah KPK tersebut ditemukan, cari pecahan senilai dari kedua pecahan yang penyebutnya sama dengan KPK. 3/4. 3/4 tadinya per 4 kita ganti jadi per 12. Rupanya per 12 itu ya, atau 12 itu diperoleh dari 4 kali 3. Maka 3 pun kita kali dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Artinya 3/4 kita ubah menjadi 9/12 dengan prinsip pecahan senilai yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, begitupun dengan 1/6. 1/6 kita ubah menjadi bilangan berpenyebut 12. Ternyata 12 itu adalah 6 kali 2. Begitupun 1 kita kalikan dengan 2, sehingga 1/6 kita ubah menjadi 2/12. Langkah ketiga, hitunglah kedua pecahan tersebut dengan hanya menjumlahkan pembilangnya saja. 3/4 tambah 1/6. Ya, 3/4-nya kita ganti. Tadi sudah kita uraikan ya, 3/4-nya kita ganti dengan 9/12. Tulis di sini. Kemudian ditambah. Ini 1/6 ya, 1/6-nya kita ganti menjadi 2/12. Kumaha teh. Nah, 1/6-nya kita ganti menjadi 2/12. Tulis di sini. 9 tambah 2 sama dengan 11. Maka 3/4 tambah 1/6 sama dengan 11/12. Kemudian contoh 5. Hitunglah hasil, ini bukan penjumlahan, harusnya pengurangan ya. Hitunglah hasil pengurangan dari 4/9 dikurang 5/12. Langkah pertama, cari KPK dari dua bilangan penyebut ya. Cari KPK 9 dan 12. Ini kelipatan 9. Bapak anggap kalian sudah paham lah mencari kelipatan ya. Kemudian kelipatan 12. Kemudian cari KPK-nya. Ternyata ditemukan bahwa KPK-nya adalah 36. Kita masuk ke langkah kedua dengan mencari pecahan senilai dari kedua pecahan yang penyebutnya sama dengan KPK.
artinya penyebutnya kita ganti dengan 36. 4 kali 9 ya akan kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 36. Ternyata 36 itu adalah 9 kali 4. Maka kita kalikan 4 kali 4 sehingga hasilnya 4/9 itu menjadi 16/36. Begitupun dengan 5/12. 36 itu 12 kali 3, maka 5 kita kalikan 3, 5 kali 3 sama dengan 15. Hitunglah kedua pecahan tersebut dengan hanya menjumlahkan pembilangnya saja. 4/9 dikurang 5/12, 4/9-nya kita ganti dengan pecahan senilai, yaitu 16/36. Tulis di sini. Ditambah, dikurang 5/12-nya kita ganti dengan pecahan senilai berpenyebut 36. Nah, kita tulis di sini. Gitu. Sama dengan 16 kurang 15 sama dengan 1. Jadi 1/3/36 ya. Begitu? Oke, beberapa cara atau proses dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Cara 1 dengan menggunakan gambar seperti pada contoh 2. Tadi sudah Bapak ajarkan cara mengerjakan atau menjumlahkan pecahan dengan menggunakan gambar. Untuk pengurangan pun bisa menggunakan cara itu ya. Tapi tadi mah kan dijumlahkan, sekarang mah dikurangi begitu ya. Cara kedua dengan menggunakan ini bukan menggunakan gambar. Cara kedua dengan menggunakan cara seperti pada contoh 3, 4 dan 5 ya yang barusan kita bahas ya. Kemudian cara ketiga dengan mempersingkat proses pada contoh 3, 4 dan 5. Maksudnya begini, kita akan menjumlahkan 1/8 tambah 5/6 tanpa kata-kata, kita langsung ya. Pertama, ini kalau menemukan KPK bisa dikerjakan di luar kepala ya. Ini akan lebih mudah. Nah, setelah kita temukan KPK-nya adalah 24. Nah, begitu ya. Kita buat 2 buah pecahan berpenyebut 24. Itu 24 dibagi 8 itu adalah 3. Kemudian 1 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4. Kemudian 5 kita kali dengan 4 sama dengan 20. 3 tambah 20 sama dengan 23. Jadi 1/8 ditambah 1/6 sama dengan 23/24. Ini lebih singkat proses pengerjaannya daripada proses pada contoh 3, 4, dan 5. Boleh mengerjakan cara seperti ini. Dengan cara seperti tadi ya, boleh ya. Atau menggunakan sifat A per B ditambah C per D. Ya. A per B ditambah C per D. Itu sama dengan A kali D ditambah C kali B per B kali D. Contoh, 1/8 tambah 5/6. 1/6 A per D, A kali D ya. 1 kali 6 ditambah 5 kali 8 per 8 kali 6. Sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6. 5 kali 8 sama dengan 40. 8 kali 6 sama dengan 48. 6 tambah 46 sama dengan 46 per 48 ya. Pak, kenapa hasilnya berbeda? Nah, caranya tinggal kita sederhanakan. Bagi 2, 46 bagi 2 sama dengan 23. 48 bagi 2 sama dengan 24. Maka hasil akhirnya adalah 23/24. Ya. Nah, ieu mah tacan dieditnya. Oke, kita kerjakan dengan menggunakan cara yang keempat ya. 3/8 ditambah 5/12. Nah, pertama-tama kita kalikan 12 kali 3, 36.
8 kali 5, 40. Nah, jadi begitu ya skemanya ya. Sekali lagi ya. Nah, 12 kali 3, 5 kali 8, 8 kali 12. Jadi, kalau kita jelaskan ya. Nah, pertama-tama ini kalikan dulu ke sini. 36 ya. Kemudian 5 dikalikan 8, 40 per 8 kali 12. Begitu ya prosesnya ya. Jadi dari sini dulu kali, kemudian ini dikalikan, kemudian 8 kali 12. Begitu ya. 36 ditambah 40 sama dengan 76. Jadi 3 per 8 ditambah 5 per 12 sama dengan 76 per 96. Kita sederhanakan ya. Yang paling mudah mah bagi 2 heula. Baru dibagi langsung, oke dugi ke sederhana, mangganya saya pisah. 76 bagi 2, 38. 96 dibagi 2, 48. Sama dengan 38 per 48, masih bisa disederhanakan, bagi 2 kembali, 38 bagi 2, 19. 48 bagi 2 sama dengan 24. Dan tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga hasil akhirnya adalah 19 per 24. Bagaimana kalau pengurangan? Sama saja. Contoh 5 per 8 dikurang 1 per 4. Pertama-tama 5 dikali 4 dulu, 20. Dikurang 8 kali 1, 8. 8 kali 4, 32. Begitu ya. 20 kurang 8 adalah 12. 12 per 32. Kita sederhanakan bagi 2. 12 bagi 2, 6. 32 bagi 2, 16. Ya, sama dengan 6 per 16, masih bisa disederhanakan. 6 bagi 2 sama dengan 3, 16 bagi 2 sama dengan 8. Hasil akhirnya adalah 3 per 8. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Kemudian silahkan kalian kerjakan soal latihannya. Ikuti instruksinya, ada yang harus menggunakan cara 1, cara 2, cara 3, dan cara 4. Silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.